Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Karena kamu istriku. Sebastian datang ke taman dekat bangunan integrasi milik Dias. Matanya bergerak kanan kiri mencari Dias di sekeliling taman. Namun yang ia temui hanya ponsel milik Dias yang ada di bawah bangku taman. Sebastian membungkukkan badan, mengambil ponsel di tanah. Kurang ajar. Sebastian menggertakkan gigi saat melihat foto Maria yang saat menghidupkan ponsel Dias. Lacak nomor itu, cari tahu di mana lokasinya sekarang. Katanya menelpon seseorang. Bos, kenapa kamu bergerak sendiri? Ucap Sebastian kembali dalam hati. Sebastian terus memantau notifikasi ponsel. Kali ini ia gelisah, tak sabar. Sebab ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Dias maupun Maria. Tak lama ponselnya bergetar. Ahli IT dari tim mata-mata andalan Dias menghubungi. Mereka mengirimkan lokasi map, tempat nomor yang mengirim foto Maria kepada Dias. Gudang Hele, katanya setelah membuka lokasi tersebut. Berkumpul, kita kepung Hele. Bos dalam bahaya, katanya di telepon. Dia cepat masuk ke mobil, mengendarainya dengan kecepatan tinggi, berharap ia tak terlambat datang. Pria yang berdiri di samping Dias mengayunkan tongkat besi ke wajah Dias. Dias, tolong hentikan, berhenti. Rintih Maria saat melihat Dias semakin tak berdaya. Namun tangisan ia dan keadaan Dias sekarang justru membuat segerombolan pihak itu tertawa lebar. Terutama pria bertato kalajengking. Dia terpingkal hingga berulang kali menyeka air mata bahagianya. Maria, Dias terus menjulurkan tangannya berusaha menggapai wajah Maria. Ketika seseorang dengan lembut menghapus air mata kita, itulah momen kalau dia seolah memohon kepada kita untuk berhenti menangis karena dia tidak sanggup melihat kita sedih. Terutama kalau dia menghapus air matamu dengan jarinya langsung. Dia tidak peduli kalau jemarinya basah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil tisu ataupun sapu tangan. Yang jelas, dia ingin air mata itu segera pergi dari wajah kamu. Pria bertato itu berjalan ke depan. Ia menginjak jemari Dias yang melambai-lambai di lantai berusaha menggapai Maria. Dias merintih menahan kesakitan. Pria itu duduk jongkok di depan Dias. Dia meraih dagu Dias sehingga kepalanya mendongak ke atas menghadap dirinya. Namun Dias tak menggubris. Dia hanya diam. Kamu lihat ini. Kamu tak asing kan dengan tato ini? Pria itu memasang tangan satunya ke depan mata Dias, memamerkan tato kala jengkingnya. Kupikir kamu adalah pria berdarah dingin, tapi ternyata kamu sangat lemah. Hanya karena perempuan, kamu jadi sangat menyedihkan. Haha, tapi aku sangat senang. Wajahmu ini benar-benar menyebalkan. Pria itu marah saat Dias justru tak memperdulikannya. Pria itu bangkit dan punggung Dias kesal. Namun Dias tak merintih kesakitan sama sekali. Dia masih terus berusaha memanjangkan tangan, menarik-narik, berusaha menggapai wajah Maria. Berhenti, suara Maria kini mengecil. Jangan menangis Maria, katanya terbata-bata, menahan sakit. Pria itu tak berbelas kasih, ia terus Dias, membabi buta sehingga penglihatan dia semakin kabur. Tak jelas kelopak matanya semakin berat, sehingga perlahan-lahan menutup. Maria semakin hilang dari pandangannya. Tiba-tiba, suara kencang datang dari berbagai penjuru gudang. Semua terperanjat saat banyak rombongan pria asing datang. Membuat rombongan pria bertato kalajengking berduel sengit dengan pasukan Sebastian yang baru datang. Bos, pekik Sebastian saat mendapati dia tak berdaya di lantai. Wajahnya bonyok berlumuran. Pria bertato itu gemetar ketakutan saat melihat rombongannya tersudut melawan pasukan Sebastian. Dia mundur menjauhi Dias sambil menodongkan ke depan arah
Sebastian. Bajik kamu, Sebastian murka dan menarik pelatuk. Tak meleset tepat mengenai dada sebelah kiri pria bertato kalajengking. Membuatnya tumbang sebelum Sebastian. Dias, rintih Maria. Mata Sebastian langsung turun memandang Maria. Itu langsung disimpannya ke pinggang dan melangkah ke depan, melepaskan simpul yang mengikat Maria. Maria merangkak menggapai Dias saat Sebastian berhasil memisahkan tubuhnya dengan kursi. Tangannya gemetar mendapati Dias dalam dekapannya. Kamu benar-benar menyebalkan. Kamu selalu membuat aku menangis. Jangan mati. Aku mohon jangan mati. Maria mendekap keras tubuh Dias, menenggelamkannya dalam pelukannya. Semua pasukan pria bertato itu tumbang. Kalah jumlah dan kalah kemampuan, Sebastian cepat menggotong tubuh Dias ke mobil menuju rumah sakit. Beruntung Dias masih bernafas. Rombongan mobil-mobil itu melaju cepat di jalanan. Maria tak lepas memeluk Dias. Ia terus mengusap pelan wajah Dias, membersihkan darah yang terus mengecer dengan tisu. Para dokter terbaik di Rumah Sakit Orton, tempat yang sama tempat ayah Maria dirawat, berbaris di depan pintu masuk rumah sakit. Mereka sudah menyiapkan berangkar, dorong, tempat tidur pasien untuk membawa tubuh Dias ke ruang rawat. Tak lama kemudian rombongan mobil mewah yang membawa Dias dan penjaga-penjaga elit itu sampai. Para dokter bergerak cepat, membantu Sebastian dan Maria yang menggotong Dias. Mereka berlarian di lorong rumah sakit, mengikuti berangkar dorong yang bergerak cepat didorong beberapa dokter. Mohon tunggu di luar, Tuan, Nyonya, ucap suster pada Sebastian dan Maria saat mereka sampai di ruang rawat Dias. Suster itu kemudian menutup pintu masuk ruangan. Sebastian, kata Maria pelan. Sebastian yang duduk di seberang pintu menegakkan kepala saat Maria memanggil namanya. Ada apa? Soal penculik itu, apakah kamu tahu? Dia melakukan dengan kakaknya, orang yang telah melecehkan aku di bus. Alis Maria melengkung ke bawah, tatapan matanya sedih. Iya, dia melakukan itu karena tahu aku dilecehkan. Tanyanya kembali, namun enggan menatap Sebastian. Iya, jawab Sebastian singkat. Maria menggigit bibir bawahnya, tangannya kuat meremas rok yang ia kenakan. Kenapa harus sampai begitu? Kata Maria kecil. Karena kamu istrinya, jawab Sebastian kembali. Mata Maria membulat saat mendengar ucapan Sebastian. Kali ini linangan air itu sudah tak dapat dibendung oleh matanya. Nyonya, peki Amira dari ujung lorong. Matanya digosok-gosok karena menangis. Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak bisa melindungi Anda dengan baik. Seperti yang diperintahkan Tuan Dias. Saya tidak bisa menjaga Anda. Saya lalai. Amirah bersujud di depan Maria. Amirah, berdiri. Kamu tak ada kesalahan apapun. Maria lekas menarik kedua lengan Amirah, membangkitkan tubuhnya agar tak lagi pada posisi bersujud di lantai. Saya malu bertemu Tuan karena gagal menjalankan perintahnya untuk menjaga Nyonya. Tuan sangat marah sampai Tuan calik saat tahu Anda diculik. Amirah kembali menggosok air matanya. Tuan Calix. Benar Nyonya, kemarin Tuan Calix juga berencana untuk menculik Anda. Tapi mereka salah target dan malah menahan saya. Karena saya yang ada di ruang rawat ayah Nyonya waktu itu. Saat itu Tuan Dias datang menghalang jalan Tuan Calix. Ia marah dan sampai melepaskan ke Tuan Calix karena mengira bahwa mereka menculik Anda Nyonya. Namun setelah tahu bahwa yang diculik itu adalah saya, Tuan terlihat sangat frustasi dan marah-marah memerintah orang-orang suruhan untuk mencari orang yang membawa Anda. Saya sangat takut melihat Tuan Dias marah begitu.
Jelas Amira kembali panjang lebar. Maria meneguk salivanya kuat, jantungnya berdegup kencang. Ia rasa saat mengetahui tentang Dias atas apa yang menimpa dirinya. Dia begitu karena temperamental kan? Kata Maria kecil, memalingkan wajahnya, seolah tak ada satupun yang boleh menatap matanya. Bukan, tapi karena Tuan khawatir dengan Nyonya. Jawab Amirah tegas. Dia begitu karena dia suami kamu, dan kamu adalah istrinya. Sela Sebastian dengan wajah datarnya. Sebastian memang pendiam. Jika melihat penampilan luarnya, akan nampak bahwa dia adalah pria kalem, yang cerdas dan berwibawa, karena kacamata yang ia kenakan. Namun siapa sangka bahwa ia ternyata adalah pria berdarah dingin, dengan kemampuan bertarung sekelas dengan pasukan elit milik Dias. Pintu kamar rawat terbuka, semua dokter keluar dari dalam ruangan. Beruntung tak ada luka dalam, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi Tuan Dias belum sadar. Tuan dan Nyonya sudah boleh masuk, kami permisi. Ucap mereka menunduk kepala tersenyum ramah. Terima kasih dokter. Maria langsung masuk ke dalam. Sebastian berdiri diam di luar bersama Amirah. Ia langsung mengalihkan wajahnya yang tadinya menatap ke depan pintu rawat. Saat dokter keluar, kini menatap datar Amirah. Amirah yang sadar dipelototi Sebastian langsung memalingkan muka ke samping, lalu ke bawah. Entah ketakutan atau bagaimana, yang pasti wajahnya merah padam. Bersambung.